Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Nur Sakila Enanjani dengan NIM 0703222041 dari kelas MM2. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari Ibu Rina dengan mata kuliah metode stokastik. Nah, tugasnya yaitu mereview jurnal. Jurnal yang saya akan bahas kali ini yaitu analisis metode rantai Markov untuk memprediksi status pasien di Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gulug-Gulug Kabupaten Sumeneb. Langsung saja kita ke abstrak. Di mana abstrak di sini yaitu bertujuan untuk memprediksi status pasien Puskesmas Gulug-Gulug Kabupaten Sumeneb dengan menggunakan metode rantai Markov. Data yang digunakan merupakan data sekunder status pasien pada bulan Mei 2023. Nah, data tersebut diolah untuk membentuk matriks probabilitas transisi yang menggambarkan perpindahan status pasien dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan kondisi steady state atau keadaan kesetimbangan. Baik hasil melalui matriks probabilitas transisi maupun metode eliminasi dan substitusi untuk memvalidasi hasil berdasarkan analisis kondisi state tercapai pada periode ke-20 yaitu pada bulan Desember 2024. Nah, nilai dari proporsi steady state menunjukkan bahwa 94,2% pasien berada pada kondisi membaik dan 4,9% berada pada kondisi biasa dan kondisi parahnya berada pada 0,9%. Nah, hasil ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pihak puskesmas dalam melakukan perencanaan program pelayanan kesehatan yang lebih efektif di masa mendatang. Nah, kemudian kita ke pendahuluan, di mana pendahuluan yang tertera pada jurnal yang saya ambil ini yaitu puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berperan penting dalam memberikan pelayanan promotif dan preventif pada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan perencanaan program yang tepat, salah satunya melalui perkiraan jumlah dan kondisi pasien di masa mendatang. Peramalan kondisi pasien menjadi langkah strategis untuk membantu puskesmas menyiapkan sarana tenaga medis serta tindakan pelayanan yang lebih efisien. Kemudian metode yang kita gunakan di sini merupakan metode dari rantai Markov, di mana rantai Markov ini merupakan salah satu teknik peramalan yang efektif karena mampu menggambarkan kemungkinan perpindahan kondisi pasien dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Nah, berdasarkan data sebelumnya, metode ini telah digunakan dalam berbagai penelitian untuk menganalisis status pasien di fasilitas kesehatan melalui membentuk matriks probabilitas transisi dan analisis steady state. Metode ini dapat memberikan prediksi jangka panjang mengenai distribusi kondisi pasien. Nah, penelitian ini berfokus pada penerapan metode rantai Markov untuk memprediksi status pasien di Puskesmas Gulug-Gulug Kabupaten Sumeneb dengan menggunakan data sekunder bulan Mei 2023. Nah, hasil perhitungan dari yang diharapkan ini dapat menjadi dasar penyusunan program pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Kemudian kita masuk ke metode, di mana metode yang diperoleh merupakan informasi sekunder dari petugas puskesmas Gulug-Gulug sebagai input data. Data sekunder merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari berbagai sumber yang ada atau data yang didapat dari pihak lainnya melalui dokumen-dokumen yang telah ada pada perusahaan dan sebagainya. Teknik sekumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan studi pustaka. Sedangkan penelitian dilakukan di Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Gulug-Gulug Kabupaten Sumeneb. Waktu penelitian dilaksanakan sejak Desember 2022 sampai dengan Juni 2023. Nah, adapun tahap-tahap perhitungan prediksi status pasien menggunakan metode rantai Markov adalah menginput data sekunder status pasien bulan Mei 2023 dan
diperoleh dari petugas puskesmas. Kemudian ubah data tersebut menjadi susunan matriks probabilitas transisi dari transisi status pasien berdasarkan data sekunder. Status pasien pada bulan Mei 2023 hitung kondisi steady state atau keseimbangan pada status pasien di masa depan, menghitung batas probabilitas transisi prediksi status pasien dengan menggunakan metode rantai Markov untuk mengetahui nilai pengerjaan sebanding dengan nilai perhitungan steady state menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari petugas puskesmas Gulug-Gulug, langkah selanjutnya itu menganalisis data tersebut yang kemudian dilakukan pengerjaan data dengan matriks probabilitas transisi serta metode eliminasi dan substitusi. Selanjutnya menghitung peramalan status pasien untuk periode selanjutnya. Nah, kita kan punya data status pasien puskesmas Gulug-Gulug bulan Mei tahun 2023 kan, dengan kondisi ringan, sedang, berat. Nah, ringan itu ini kan ada membaiknya ada 246, sedang 278, beratnya 2. Yang biasa ringan itu ada 11, sedang 40, berat 14, dan parah itu yang ringan 0, yang sedang 23, yang berat ada 28. Nah, total dari keseluruhan membaik, biasa, parah itu dari ringan itu ada 257, yang sedang ada 341, yang berat ada 44. Jadi total keseluruhannya itu ada 642. Nah, kemudian kan kita udah dapat nih totalnya. Selanjutnya perhitungan matriks probabilitas transisi status pasien dapat dihitung sebagai berikut. Nah, kemudian kita masuk ke tabel yang kedua. Tadi kan ringannya itu yang kena totalnya itu tadi ada 257, yang sedang ada 341, yang berat ada 44. Nah, dari dari total itu kita bagikan totalnya dengan kondisi membaik, biasa, parah. Contohnya itu kayak ringan kan ada 246, kita bagikan sama total keseluruhan dari membaik, biasa, parah. Itu hasilnya 0,97, yang sedang hasilnya 0,815, yang berat ada 0,045. Nah, sama juga yang biasa dan parah, itu hasil dari biasa yang parah itu dibagi dengan total dari keseluruhan tadi. Ya kan? Jadi kayak biasa itu ada 11 dibagi dengan total 257, totalnya itu ada 0,043, yang sedang ada 0,117, yang berat ada 0,318. Nah, yang parah juga. Tadi kan yang parah, yang ringannya 0, sedangnya 23, beratnya 28. Dibagi dengan total itu yang ringan ada 0,000, yang sedang ada 0,067, dan yang berat ada 0,636. Nah, kita dapatlah dari total yang tadi ke periode 1. Kemudian kita presumpsi rantai Markov terpenuhi karena jumlah probabilitas untuk setiap baris adalah 1. Kemudian nilai-nilai tersebut diubah ke matriks probabilitas transisi berdasarkan rumus, di mana PIJ sama dengan N, NIJ atau dikali dengan TT. Di mana keterangan NIJ kali atau T itu adalah data perpindahan kondisi pasien periode I ke J, yang IT jumlah pasien sebelumnya, sehingga diperolehlah matriks probabilitas transisi tersebut. P. Ini yang matriks ini hasil dari pembagian dari total tadi. Dapatlah hasilnya 0,957, 0,815, 0,045, 0,043, 0,117, 0,318, 0,00, 0,067, 0,636.
Kemudian, dilakukan perhitungan matris probabilitas langkah ke N menggunakan rumus berikut. PIJN sama dengan PIJN kurang 1 dikali PIJN PN. Dengan keterangan PN, matris probabilitas transisi N langkah, PIJ pangkat N kurang 1 itu matris probabilitas transisi N kurang 1 langkah, PIJ matris probabilitas transisi 1 langkah, sehingga diperoleh matris probabilitas transisi langkah kedua sebagai berikut. Nah, PIJ2 sama dengan PIJ2 kurang 1, PIJ sama dengan P2. PIJ2 sama dengan PIJ dikali PIJ sama dengan P2. Nah, inilah matrisnya. Dia dimasukkan ke rumus yang di atas ini ya. PIJ2 sama dengan PIJ dikali PIJ sama dengan P2. Dapatlah hasil dari PIJ itu yang tadi ya. Kemudian perkalian matris di atas dapat dilakukan seterusnya untuk menghasilkan matris-matris probabilitas transisi P4, P5, P6 sesuai masa mendatang yang ingin diketahui. Pengerjaan perkalian matris probabilitas transisi dengan tolok ukur steady state dari setiap kolom bernilai sama antar semua baris. Pada penelitian ini, pengerjaan matris pada periode ke-20 telah mengalami kondisi steady state atau setimbang. Probabilitas transisi ketika keadaan setimbang merupakan probabilitas transisi yang sudah mencapai keseimbangan sehingga tidak akan berubah pada waktu selanjutnya di masa mendatang. Jika dihitung, maka prediksi keadaan steady state menjadi pada bulan Desember tahun 2024 dengan matris probabilitas transisinya yaitu 0,942, 0,046, 0,09. P20-nya itu 0,42, 0,49, 0,09. Inilah ya dari hasil ke P20 tadi. Nah, selain menggunakan matris probabilitas transisi dalam mencari nilai proporsi steady state, cara lain yaitu menggunakan metode eliminasi dan substitusi sebagai rumus persamaan 3,3. Diasumsikan P1 sebagai variabel dari kondisi baik, V2 sebagai variabel dari kondisi biasa, P3 sebagai variabel kondisi parah. Kemudian dilakukan penyelesaian dengan dibuat persamaan-persamaan sebagai berikut. Nah, inilah persamaannya. F1 P2 P3 dikali dengan A1 A2 A23. Dah, ini kita metriskan lah, kita substitusi, maka dapatlah hasilnya itu 0,00 F1 tambah 0,067 F2 dikurang 0,364 F3. Nah, dari 7 persamaan ya 7 karena ini yang terakhir ya, 1 kurang F1 kurang F3 sama dengan F2. Dari 7 persamaan di atas, dicarilah nilai F1, F2, dan F3-nya. Pengerjaan kondisi kesetimbangan status pasien dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi memiliki nilai sebanding dengan matris probabilitas transisi, yaitu dengan nilai F1 yaitu 0,942, F2-nya 0,049 dan F3-nya 0,09. Yang kemudian diubah ke dalam bentuk persentase 94,2% untuk kondisi membaik F1. Nah, 4,9% untuk kondisi biasa F2 dan 0,9% untuk kondisi parah F3. Kemudian kita masuk ke kelebihan dari jurnal ini. Yang pertama ada metode yang tepat dan relevan. Jadi metodenya ini menggunakan metode rantai Markov yang sesuai untuk memodelkan perpindahan status pasien dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Nah, metode ini logis dan kuat untuk kasus prediksi berbasis probabilitas. Yang kedua, jurnal ini menggunakan data real dari fasilitas kesehatan
dia memakai data sekunder pasien puskesmas Gulug-Gulug sehingga hasilnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Dan yang ketiga itu, jurnal ini dilakukan dengan dua pendekatan. Selain matris probabilitas transisi, dia juga menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, yang keempat itu, jurnal ini memberikan informasi prediksi jangka panjang yang tadi terjadi pada periode ke-20 Desember 2004 sehingga memiliki nilai praktis bagi puskesmas untuk perencanaan jangka panjang. Nah, yang kelima itu, jurnal ini penyajiannya datanya sangat terstruktur. Data status pasien, materi probabilitas, hasil steady state disajikan dengan tabel serta dihitung matematis yang jelas. Kemudian kita ada kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama, ruang lingkup data sangat terbatas. Data hanya berasal dari 1 bulan, yaitu Mei 2023. Hal ini membuat hasil prediksi kurang kuat karena tidak mempertimbangkan variasi musiman atau perubahan tren dari bulan ke bulan. Yang kedua, variabel lain tidak dipertimbangkan. Status pasien hanya dikategorikan menjadi 3 kondisi, membaik, biasa, parah. Faktor lainnya seperti usia, jenis penyakit, atau frekuensi kunjungan tidak dianalisis sehingga model menjadi terlalu sederhana. Yang ketiga, tidak dilakukan uji akurasi atau validasi eksternal. Jurnal tidak menyertakan perbandingan prediksi dengan data aktual periode berikutnya, sehingga tidak dapat dilakukan apakah model benar-benar akurat. Yang keempat, tidak membahas asumsi Markov secara mendalam. Seperti asumsi penting, yaitu memorialize property. Status masa depan hanya bergantung pada status sekarang, tidak membahas secara detail apakah cocok dengan data pasien. Yang kelima, minim pembahasan implikasi manajerial. Walaupun hasil steady state-nya ada, jurnal ini kurang memberikan rekomendasi konkret untuk puskesmas mengenai penggunaan hasil prediksi dalam pengambilan keputusan. Kemudian kita ke kesimpulan, di mana kesimpulan dari jurnal ini yaitu penelitian ini mengalami steady state pada periode ke-20, tepatnya pada bulan Desember tahun 2024, sehingga pada tahun 2030 telah diketahui yaitu F1 sampai dengan 0,942, F2-nya 0,049 dan F3-nya 0,099. Kemudian diubah ke dalam bentuk persentase, yaitu 94,2% untuk kondisi membaik F1, 4,9% untuk kondisi biasa F2, dan 0,9% untuk kondisi parah F3. Sedangkan probabilitas matris transisinya yaitu P itu 9,942, 0,49, 0,009, 0,942, 0,049, 0,009, 0,942, 0,49, dan 0,009. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.